Halo, perkenalkan nama saya Reza Kun. Kalian bisa panggil saya Kun. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Jihad Maulana. Saya di sini sebagai 3D artist dan animator. Halo, perkenalkan nama aku Rul Lestari, di sini sebagai junior 3D artist. Halo, perkenalkan nama saya Arga Wijaya. Di sini saya sebagai graphic designer. Oke, jadi untuk proyek Sadagria ini di sini saya seperti biasa mengerjakan storyboard dan cerita. Yang mana sebenarnya mungkin boleh sedikit share kalau misalnya setiap animasi dari kita yang kita buat memang punya cerita masing-masing beda-beda. Jadi kalian mungkin nggak akan nemuin satu cerita di animasi yang lainnya gitu. Jadi memang kita selalu buat yang unik. Begitupun dengan cerita Sadagria ini. Jadi untuk Sadagria ini konsep utamanya itu memang dari awalnya kalian pengen ada konsep sketsa-sketsanya gitu. Nah, jadi dia pengen seolah-olah si perumahannya dia itu fleksibel untuk milenial dan mereka tuh punya apa ya? Bisa dibuat seolah-olah rumahnya tuh tumbuh gitu. Jadi awalnya mungkin lantai satunya kosong dulu, nanti setahun lagi dia bisa jadi ada living room, nanti mungkin waktu udah bisnisnya berkembang dia bisa jadikan itu working space, bisa juga buat studio dan lain-lain. Dia konsep utamanya dari si Sadagria itu seperti itu. Jadi kita sendiri gimana caranya bisa membuat ceritanya nyambung dari keinginan owner itu, ya memang kita harus banyak referensi ya. Salah satunya dari video klipnya Bruno Mars, di mana ada sketsa yang seperti gitu. Nah, jadi di sana di intronya ada konsep sketsanya, terus mungkin kalau kalian lihat tuh ada grafisnya yang menunjukkan kalau dia tuh baru dibikin dengan ukuran-ukuran tertentu, terus ada proses ngebangunnya. Waktu interior kalian lihat kayak ada dedet pas waktu kebangun si living roomnya, terus waktu dari living room dia berubah menjadi working space-nya, dari working space dia berubah menjadi creative space. Nah, itu jadi perubahan-perubahan setiap ruangannya itu kita mencoba tampilkan seunik mungkin dari si proyek Sadagria ini. Jadi untuk konsep ceritanya sih seperti itu. Di proyek ini aku ngerjain di bagian eksterior, terus bagian animasi juga. Nah, jadi untuk di bagian eksterior tuh lebih ke ngedetailing kayak master plan di perumahan-perumahannya. Terus vegetasi, ya landscaping kayak gitu, lighting, ya pokoknya di bagian eksterior kayak gitu. Untuk di bagian animasinya aku ngerjain kayak ada orang jalan gitu, bikin aset, kayak bikin transisi juga, terus kayak ada paper plan kayak gitu, terus animasi pop up. Pokoknya yang berbau animasi overall dipegangnya sama aku. Di proyek ini aku ngerjain bagian interior, mulai dari material, lighting, texturing, sampai bikin motion cam yang keren-keren lah. Di proyek Sadagria ini saya mengerjakan di bagian promotionan, dimulai dari intro awal dan akhir, terus di maps, terus land art, bisa dibilang juga scribble effect. Untuk kesulitannya sih sebenarnya gimana caranya kita mentranslate apa yang diinginkan oleh klien kepada teknis gitu. Nah, itu cukup tricky sih, dan kita di sini belajar hal baru untuk membuat motion yang kayak tadi transformasi dan belajar juga skill untuk transisi yang baru dan juga desain grafis yang baru gitu. Untuk kesulitannya sendiri sebenarnya ada di bagian ini ya, animasinya sebenarnya. Oke, di bagian animasi itu sebenarnya kita harus mencoba membuat seperti kayak di real world-nya gitu. Kayak contohnya kayak bikin paper plan gitu. Nah, kita kayak bikin, walaupun kelihatannya dia majunya tuh kayak maju doang gitu. Nah, sebenarnya kayak ngegerakin si paper plane-nya tuh dia tuh kan gerak-gerak kena angin gitu kan. Nah, itu tuh kita kayak harus nyobain kalau nih paper plane kena angin tuh kayak gimana gitu. Nah, kita kayak harus agak detail gitu kan, karena kena 2 shoot gitu. Walaupun emang scene-nya sebentar gitu, tapi ya detail is matter gitu. Nah, selanjutnya kayak
kayak nganimasi gitu, kalian juga harus tahu kayak harus pakai curve gitu. Nah curve itu penting ya. Jadi untuk animasi itu kalau misalnya kalian nggak ngatur yang namanya curve editor di bagian animasi itu tuh dia jadinya kayak flat aja, linear gitu. Jadi dia kayak nggak smooth lah gitu. Jadi harus diatur gitu kayak is in is out kayak gitulah. Nah terus ada animasi pop up juga. Nah animasi pop up juga nganimasinya itu kan banyak objek gitu ya. Nah di sini sebenarnya ada yang manual gitu. Jadi kayak kursinya kan di pop upin terus munculnya tuh kayak squishy gitu. Nah itu kita pakainya curve gitu. Jadi project ini tuh kan ada unitnya tuh ada 3 tipe. Ada yang hunian, office sama studio. Nah 3 file ini tuh harus disatuin dalam satu file Max. Soalnya mau dibikin dalam satu lighting yang sama. Jadi filenya itu berat banget. Jadi kayak kebanyakan waktu kebuang buat nungguin loading doang gitu. Terus ada beberapa scene yang kameranya tuh pakai satu kamera gitu. Jadi scene transisi dari hunian ke office ke studio gitu. Jadi mesti dibikin layering yang rapi. Terus Terus karena mau dibikin dalam satu lighting, sedangkan 3 tipe ini tuh kan bukaannya beda-beda ya. Ada yang kalau yang hunian kan bukaannya di depan sama di belakang. Sedangkan kalau office juga sama. Sedangkan kalau studio itu bukaannya tuh dari samping. Jadi kayak yang tricky itu kita nyari lighting yang satu lighting yang fits for all gitu. Jadi harus banyak explore juga sih, kayak nyobain cukup lama buat nyari lighting yang terlihat bagus di semua scene-nya. Kesulitan pertama kita dari mulai intro awal dulu. Intro awal sih nggak terlalu sulit, paling hanya bagian sketch line art-nya aja, itu yang agak effort juga. Terus dalam pembuatan maps itu lumayan agak sulit. Sulitnya di bagian tracking kamera itu harus sama kayak animasi yang udah dibikin, harus bener-bener smooth. Yang ketiga di bagian scene yang dolly in itu bisa dibilang cukup susah sih. Susahnya itu yang pertama dari mulai sketch itu lumayan buang banyak waktu, soalnya bener-bener harus sketch line art bagian yang emang harus digerakin, terus pohon-pohonnya. Terus yang kedua ini yang susah itu di movement kameranya yang emang harus bener-bener sinkron sama animasi yang sebelumnya udah dibuat. Yang terakhir sih yang bagian penutup itu mudah sih, soalnya bahannya emang hampir sama yang intro awal, hanya tinggal di reverse sama tambah tipografi. Udah sih. Untuk yang berkesan sih sebenarnya di balik kesulitan itu sebenarnya ada yang berkesannya, yaitu jadi kita emang sulit sih kayak bikin curve, terus bikin animasi kayak si paper plane gitu, terus ngedetailin eksterior. Tapi di balik itu juga ada kesenangannya tersendiri. Kamu tuh beres gitu ngerjain proyek itu terus sesuai ekspektasi yang kamu inginkan gitu. Kayak harusnya paper plane kayak gini, dia mirip gitu. Terus yang eksteriornya asalnya kayak kurang gitu moodnya gitu, terus kamu bisa menyesuaikan gitu sesuai ekspektasi kayak gitu sih. Yang paling berkesan sih menurut aku pas bikin scene kamera transisi gitu, pakai path constraint sama speed ramp ya, sama speed ramp. Terus sama ngerjain yang animasi yang pop up gitu, jadi kayak kita bikin objeknya muncul-muncul gitu. Nah, itu seru sih. Hal yang paling berkesan sih buat saya kayak ini tuh pengalaman baru banget dalam pembuatan animasi sketch, line art, dan scribble effect. Untuk hal yang paling menariknya sendiri tentu saja karena ini proyeknya unik gitu, jadi kita harus biasa lah ya, perumahan developer itu kan karakternya itu gitu-gitu aja. Jadi yang menarik itu emang
karena kliennya sendiri udah punya konsepnya, jadi kita tuh enak banget untuk membantu eksekusi ke si animasinya sendiri. Kurang lebih seperti itu sih untuk cerita si Sadagria ini dari Kun Visual. Oke, thank you.